Nah, saya kira orang itu sukanya itu melampiaskan kebencian, tidak boleh. Orang justru Islam itu mengajarkan cara ngelola ketidakcocokan. Walhinaka, kalau gak ada kitab yang paling kalau ora seneng. Jadi kitab paling kalau ora seneng itu kalau gak ada. Tapi ya tak tuku, jenenge ilmu. Tapi kalau ora seneng, ini kurang jilid napa? Kurang apa? Jilid. Niku dia ngomentari kalau ngerok hadis, makna apa ngerok hadis? Itu apakah kita dengan asumsi bayang lagu dawe kanjeng Nabi, apa dawe rawi? Mana kalau rasa seneng di kitab itu, tapi kalau setuju, betul loh rasa seneng setuju. Ya kalau rasanya jadi wong alim, dari atau mikir orang seneng setuju, itu mungkin gak ada orang alim, mungkin deh. Pak gue rawang ayu setuju, dia seneng. Gue rawang elek gak seneng, tapi setuju rabi misalnya. Gak apa deh. Gue rawang ayu setuju, dia seneng. Tapi rakasih. Ini udah tawari jadi wali, ini udah rasa jadi wali, nah salah deh. Nah ilmu wali, itu rasa seneng wape. Justru rasa senang ngetokno loyalitas, no? Jadi kita meninggalkan kesenangan kita demi daerah Allah dan Rasul. Misalnya kalau Indonesia ini keadaannya kadang orang soleh kan rasa senang orang maksiat atau nobar. Tapi kita tetap perasaan Indonesia itu sudah diwali, mereka tantangan, apa? Tantangan. Ya tantangan ini yang ngekang nafsu dulu, ya, jadi nak. Tak judono bukti nih. Ini ruang tenang. Ini memang ilmu agak aneh, tapi bagi ahli Quran tidak aneh. Hampir gue ngerasa aneh, berarti hafal Quran. Perang itu gue seneng tuh, misalnya kita perang aja Nabi seneng tuh. Buatkan. Justru kita tidak senang perang itu bagus, sehingga kalau kita nuruti perang murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda lagi perang seneng, utak kemis gladiator, utak kemis killer. Jadi orang dikongkon Nabi lah, sebagainya baca uang. Sampai Nabi dikongkon perang, terus gue beruang kata awal, itu Nabi orang gawa, banyak penggawean kan, apa? Penggawean. Mulanya utang ora ibadah, orang diwarai Nabi guys. Jadi Nabi mau nerangno carane utang, mereka nak utangnya itu sudah pinter. Mulanya wayah itu bersunnah bora, perkarane itu uang gue seneng. Mau merasa dilatih ya wes, ya muka-muka sunnah, muka-muka kan. Amalannya Allah itu fair, orang zat fair kaya Allah. Mulanya Allah ngendikan kutiba alikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kira usah sok soleh, kowe tak wajib no perang, ya roh kowe iku ya ora seneng. Tapi kita tak kandhani sowe kowe ora seneng tapi apik. Iso kowe seneng tapi Jadi ana wong ndak muni sok wah, aku wong apik, nglakoni apik opo ae seneng iku sok wali, tapi ra wali, ora wali. Kowe aku murid kowe seneng ora? Ya ora pati seneng awur. Nuruti nafsu seneng murid sing prospek. Tapi nak nuruti murid iku nafsu, nafsu gak wali. Mulane murid kowe mesti wali tak jamin yakin. Mereka mesti gak nuruti nafsu. Dene sedhe murid ngene ra wali ya goblok-goblok kiai, mergo mulane di bojone lek potensine dadi wong. Wali. Ya ora ya. Kemana ya? Kutiba alaikumul qital iku wa huwa. Mulane repot mulai ngadepi akal. Tawari. Muka akeh dia rusuk ora iso ngene iki. Muka dia rusuk ora tau mikir. Wong bener tapi ora tau mikir. Wong rusuk aneh, bener tapi ora tau mikir. Mulane bahaya kanggo Islam. Tapi ora bahaya kanggo kesolehan. Bahaya kanggo Islam tapi ora bahaya kanggo kesolehan wong rusuk. Wong rusuk ora tau mikir. Jadi bingung dia. Tapi apik kanggo awake, tapi bahaya kanggo Islam. Mergo ora cukup kanggo nderekno Islam. Mari masyhur Mbah Mun mulai nyai sampai kampung itu jargone wong jadah busukan, jadah jalan tambah busuk tambah pintu. Wis nganti kampung itu gak tau dinasah dawuh. Mana dia mager deh. Bapak ki ngoten ya nek sate busuk susah ra karuan. Iku mesti goblok. Mesti goblok itu saja untuk masih bahasanya hafal Quran itu tetap gak nalar karena apa ya? Otaknya dia tidak cukup untuk derekno Islam itu tidak cukup.
Dan itu menjadi tragedi dalam sejarah. Nabi atau dibantah wong cerdas, tadi itu dibantah wong khusyuk. Ini wong khawarit, napa? Dan kayak jauh khusyuk. Nah, ini bener. Senajan tuh kira khusyuk ya asli, tapi tak dukung ini bener. Bener ini. Ngaji nih dalam rokokan, terus rapor dulu bewo, terus modelnya rajilah semua itu sampai, napa? Nabi itu bang khusyuk tiap ketemu wong astagfirullah kan. Bang mau main iblis tapi gue istighfar. Waktu mau main astagfirullah, bang mau main setan loh. Ngawur dengannya uang. Mau main ya uang sujud kok ngapain main apa? Istighfar. Jadi istighfar itu level rendah. Nono sing sange khusyuk ketemu pun astagfirullah. Ini wala-wala itu keaguan, apa? Perang Badar itu perang sing gak masuk akal. Perang sing gak masuk akal. Sahabat itu kabeh duwe akal. Rata-rata sahabat dia cerdas. Karena wong Islam itu mau 300. Pas saya 313 lah di bulan. Mesti Mustafa iso nang pecahan ora iso. Kira Mas wong Badar itu 300. Pas saya ora. Nah itu berarti 13 itu pirang persen sama 300. Berarti kan berarti 300 kemarin. Tak 300. Sikir, oke ngecek koma terus. Kowe 300 Musa wong kafir pira ben 1000 bersenjata lengkap. Lah wong Islam niku 300 wae pedang gentenan. Dadi wong 5 pedang itu. Dadi kak wong ana apa baca roger iku. Mus, nyelep pedang iki. Dadi kan kawan wong pedang kok gentenan wis gak masuk akal lho. Perang wong 5 itu pedang gentenan. Nah gentenan HP itu bukan mendesak gentenan pedang. Wis gak masuk akal. Singkat cerita untuk sarana sahabat ya Rasulullah kita ada usaha perang lah ini tidak realistis. Biasa orang lagi kita ada usaha perang ini tidak. Karena Nabi itu unik, Nabi itu beda dari uang. Nabi itu orang ngaku akal, ngaku perintah pengeran. Udah ini serah kabar ke langit. Nabi kan penak. Dia ini roh kekuatan langit, malaikat, nak dunia itu rakuin pak. Orang kan kuit pak. Jadi Nabi kirane rohit ya perang itu dibantu Mustafa, dibantu jelas-jelas. Nah Nabi kan person. Ono alam di luar menu. Jadi Nabi santai ketika semua sahabat mengatakan ini perang yang tidak mungkin kita menangkan, ini tidak masuk akal. Nabi santai, la akhrujanna walau waqti, saya tetap keluar meskipun sendiri. Ya Nabi kan sudah terkonfirmasi di langit, jadi santai. Singkat sahabat itu. Ya pokoknya buatan masuk akal ya Rasulullah. Bareng Nabi mulai keluar perang. Fala bisa lama itu semacam kayak baju perang. Ada semacam lama. Kira rasa mikir mau malah terus tulisannya di rasa sahabat itu melok kabeh sing menentang tuh ikut semua kita kok lho kowe ora setuju kok melok lho ora setuju ku seun tapi tetap dareno jenengan justru itu bagus itu sing disebut Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakar yujadiluna kafil haqq. Mereka itu tidak suka dengan keputusan perang karena tidak masuk akal. Tapi mereka tetap ikut. Itu pengiran oleh menang wa inna fariqam minal mu'minina lagari. Yujadiluna kafil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Ditakoki Nabi, lho kowe ora setuju kok tetep melok perang. Lah yo apa? Jadi ora mungkin menang. Lah kok melok? Dia malah mati mawon. Ketika ka'annama yusaquna ilal mauti timbang jenengan mati piyambak. Kalau melok mawon, itu hebatnya sahabat. Mulanya orang mungkin ono uang afdal kayak sahabat, afdalul qurun itu mesti kurang generasi ini sih kan. Uang orang setuju kok berangkat. Apa jadi sahabat? Entah kok iya. Kenapa kok melok orang mesti merah? Lo dari lo jenengan. Lewat kok guys, stop nyawa. Pokoknya melok mati ya kan. Kayak apa? Nah sekarang orang tunda. Menyetujui presiden atau bupati gubernur nunggu cocok. Sebetulnya kalau beragama enggak, justru enggak cocok itu bagus. Kayak milih 0 berapa, 09 misalnya. Tapi jadi presiden 01 tetap setuju, bagus. Cocok raja cocok karena untuk kestabilan nasional. Kayak aku ini Bang Mustafa ya cocok. Kode-kode milih yang bilang-bilang yang ayu, yang kena diwayong. Misalnya yang sugih, yang rawan untuk nuruti karep lah. Tapi kan pengiran diri wong jigoten tuwa misalnya. Ya enggak masalah.
Jadi nafsu itu dikelola, no? Dikelola. Ya, kowe ora seneng nikmati, no? Jadi kayak duha, bergemeng ya apa-apa, pengiran maklumi. Suwi sok tawangi, jadi wajib duha, gak apa-apa sholat kok, mau apa bergemeng. Tapi tetap sholat itu ngapresiasi pengiran. Nah tapi nak gue sholat duha seneng perkarane utang emaga atau semangat duha, malah pengiran pikir dia kudu semangat ini. Seneng aku tak seneng lunasi utangan ora jelas. Jadi eling-eling jadi orang seneng itu barang mergompok di ganjaran. Lalu Sayyidina Umar ngendikan ditanya, apa Anda punya sahabat pada perempuan? Punya. Apa Anda pernah ingin menghilangkan sahabat itu? Tidak. Kenapa? Justru saya punya sahabat itu dari diganjar ketika tidak zina. Umpama ora di sahabat be wong wedok kaya ambek watu. Prestasinya opo? Kenapa kena zina ambek watu? Ora zina ambek wit. Terus ditulis ganjaran ke pangeran. Bertahun-tahun dia hidup tidak pernah berselingkuh dengan batu. Ya bangunnya agama itu dagelan. Ya aduh nih kalau mau ngerasa selingkuh waktu, tapi dia ada perempuan cantik mau dan menggoda, tapi syaratnya mau dan menggoda, kemudian kamu tidak mau, itu prestasi, ya bang. Soalnya syaratnya jadi wali itu warojulun ja'atku imro'atun datu mansibin wa jamalin fakola ini akhofu. Apalagi ya yang dirayu perempuan cantik tetap menolak. Lah aku nasi ini ragil, aku nasi tulis tidak pengiran. Bang Mustafa ini orang arah ditulis pengiran gak zino, kan ragil. Jadi mengenai gue gaya suasana, sing wedok itu gelem, tapi bahaya ya, rasa dijajal. Kalau tak rasa, gak usah dijajal bahaya ya, bahaya rasa dijajal. Syaratnya mau apa ke hati saya warojulun, apa mas? Jangan tuh, ain sebenarnya apa? Da'adhu imro'atun datu mansibin, mansibu pangkat, datu mansibin wajah malin tetap dijawab pakola ini akhofu. Seorang lelaki yang diajak perempuan cantik dan punya kedudukan, maksudnya nikmat, tapi dijawab ini akhofu. Tapi nabi ngejar-ngejar cawe itu ragilem terus gak kasih zina, itu rada itu ganjaran, badan ngomongnya berkokak. Amalannya rasa seneng itu penting. Dinggo ngelola, amalannya khuffatil jannah bil makari suarga itu diliput, dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak senang. Makanya kita punya presiden, menteri, punya teman, punya kiai, punya tonggo, serapati cocok itu bagus. Justru itu kalau kita kelola, tidak cocok tapi demi stabilitas nasional kita terima. Orang cocok buat tonggo demi perintah Nabi, tetap kita baik sama tetangga. Bojo cerewet judes demi perintah pangeran wa asyiruna bil ma'ruf tetap agar esuk uga rotek. Warak boweling berhubung perintah pangeran yang amanat tetap kita baik. Selain faktor keturunan di semua itu. Anak beli mesti ada bapak itu, ada sopon. Ya saya ulang lagi. Selama ini orang itu jarang ngaji sama ulama seperti ini. Ngiranya itu nawis rasa seneng itu harus dijauhi, itu ra iso ngaji. Agama ini mengajarkan kita ngelola ketidaksenangan kita. Apa ngelola ketidaksenangan kita terus jadi energi akhirat. Napa khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Kowe coba ngomong sing ekstrem iku, kiai wae milih. Iku ra jeboten gak sunah rasul, iku gak cingkrang gak sunah rasul. Ngajine guyon berarti taksil kolbang atas noati. Ngajine madhep metan berarti gak sunah rasul. Kuwabe dibiji. Lah kowe ora iso ngaji, kowe wis gak sunah rasul. Ora iso ngaji ku goblok ku ora sunah rasul. Rasul kabeh ku pinter. Kowe aneh-aneh wae. Ana rasul goblok. Nyiri wong ya ora sunah rasul. Nabi ajarane man satara musliman satara gua justru ora elek wong mukmin ku di tutupi. Aku ya ora elek roken ora tau tak critakno wong. Wis ora kabeh wae. Gimana ada jadi kita warai caranya jadi wali apa ngelola ketidakcocokan apa? Kalau ketidakcocokan itu syarat apa khuffatil jannah bil makari. Jadi swarga itu dikepung dengan sesuatu yang tidak senang. Kok seneng beda jadi di dunia kok seneng. Masih sholat Jumat kadang yang mangkel no. Si mame melete khutbah nyinggung tonggo. Khotbah pun nak mangkel be tanggane iku diancamno wae khutbah. Mangkel ora iki khutbah tak ngamuk tonggo.
Dunia wis rusak, tidak ngaji juga gelem. Mergo iki pas dene ngaji sing tengah masjid mau telu. Coba mangkel lah sini, tapi kita tetap makmum, mangkel lah tetap makmum. Justru pengiran biji kita ini hebat tenan, orang cocok kok gelem. Khotib ruko, atau sujud ke mangkel lah tetap sujud. Pengiran kok apresiasi, saya kira cocok. Juta imam ruko ya kok melok ruko, sujud tuh melok, sujud. Wah hebat apa? Tapi lagi cocok kan aduh, jenenge cocok ya nurut. Lalu gua sering makmum orang cocok sering. Jadi tulis pangeran, baru fair, orang cocok lah, nak bab sholat loyal deh. Sama kita dengan Indonesia, ngurus rata cocok lah, pokoknya loyal. Tapi kita tidak pada pejabatnya, tapi pada kestabilan apa nasional. Iling-iling. Jadi hufatil jannah bil makari. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Kutiba alikumul qital wa huwa. Saya menyangkut bujo ini, saya rada aneh pangeran dewe ini. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pokoknya dengan istri itu gauli secara baik. Fa in karihtumuhunna, jika dia punya sifat yang kamu enggak suka, fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja kamu benci sifatnya dia yang kamu enggak suka itu. Di sifat yang kamu enggak suka itu ada kebaikan yang banyak. Dia mau kalau di bojo merengutan, itu prospek. Anak misalnya senyum sampai tonggo senyum, nah ayo loh kena elek kan kapati pasar. Kayak di bojo ayu cerewet era karena bagus. Nak senyuman malah repot sih. Ya piye apa? Senangnya jalur duit gue ya apik, lah jalur duit tonggo malah repot. Gue seneng di kayak di bojo jalur duit gue, jalur duit tonggo coba. Coba. Jadi, ya mantap loh, kamu jaluk duit, bucu tapi misalnya terus kau nantang, ya tak jaluk orang liya, kan sejejak muangkel terus minggat, mulai ngomel mertua, ini kan bagus. Nara minggat, ke dina itu golek nafkah, kok minggat orang minggu kan lumayan ngurangi kebiayaan dong orang minggu lumayan deh. Soalnya cara pengirannya juga gampang ya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa antakrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Dalam watak perempuan yang kamu gak suka itu, insyaallah di situ banyak kebaikan yang banyak. Dulu akeh. Ayo jajal watak bojomu sing ora pesen ya, wae ngatur sitok-sitok apa akeh. Dari sifat yang kamu gak suka, ono 10. Umumnya piro? Piro Zifozi? Umumnya sing ra disenengi iso. Piro? Siji loro, apa akeh? Umumnya akeh kabeh kurang ajar. Berarti kamu punya banyak kebaikan apa? Kurang banyak agama ya, jadi eling-elingnya agama itu ngelola kebencian, mulanya disebut wal kadhiminal itu bisa ngelola kebencian. Kita mungkin benci sama pejabat tertentu, benci sama tetangga tertentu, benci sama murid tertentu karena ada punya adab, benci sama teman tertentu karena utang ranyaur. Banyak di dunia ini yang kita tidak suka. Tapi agama ini mengajarkan cara kita mengelola ketidaksukaan. Dan itu kalau bisa kita kelola jadi wali. Itu anu wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah sekarang orang enggak iso ngaji, agama itu mau dikelola sesuai seleranya. Sing khilafah pokoknya. Kalau enggak khilafah enggak Islam. Sisi tok enggak Islam Nusantara. Sisi tok enggak nuduh itu Islam rasa Hindu. Wes semua sak-unine lah. Itu apa-apaan. Orang usah ngono, agama itu ngelola ketidakcocokan. Justru ajarannya agama itu ngelola ketidakcocokan. Sahabat itu sangat mencintai Rasulullah. Ketika diajak perang Badar bukan berarti gak berani. Wong to nyawa kok dilakoni, nanti yang ngapundhut itu jenengan. Kita kehilangan jenengan, maka tidak usah perang. Tapi dari Nabi aku itu Nabi diutus perang, aku butuh perang. Tapi bukan masuk akal ya Rasulullah. Nanti engkau terbunuh, kita terbunuh. Dari Nabi Dewi Allah aku butuh perang. Melok kabeh. Tapi kok melok ora setuju. Benten Nabi ra setuju, kira setuju dereno. Iku malah dipuji pengiran. Tenan wa inna fariqam minal mu'minina laka. Fatih mengelola ketidakcocokan. Aku nanti jadi keramat ngene baru kayak ngelola ketidakcocokan. Lo nuruti seneng-senengan kan seneng lo ngaji ono MC terus digelari Sohibul Fadilah wal Karomah. Terus ono tim sing salam template derekno. Terus wono mobil derekno kewawal buanser. Wah, nuruti kepengin ono karpet merah. Lah ngaji ini gak apa-apaan coba. Tapi iki swarga to.
Iki arena swarga terbaik. Sembrono. Nuruti nafsu ya seneng gaya apa? Tapi aku bakat wali orang gendem nuruti nafsu. Ya tadi pengen jadi wali saya tuh pengen mengelola ketidaksukaan. Itu disebut Quran wal kadhimin al-ghaiz wal afina. Saiki wong liya duwe pendapat terus mau ngono pendapat wong liya, mung alasane ra cocok. Ya kok nek ora cocok terus mesti buruk. Sesuatu yang kita tidak cocok kadang kayak wong awam, itu apike ya fanatik tani, fanatik ternak. Mbok terangno politik ya ora seneng. Misalnya kabeh seneng politik demo sing nandur pari sapa, terus iki sampai kelaparan. Menko iku mau rapat tok, dirapatno lan ora ono nandur pari tetep ora ono. Pangan aneh-aneh wae. Entekno lek mau rapat, nek ono nandur pari tetep ora ono pangan, masuk buloke rapat-rapat. Iso dirapatno mergo ono sing nandur pari. Kata kuncine sing nandur apa sing rapat? Sudah nganti gelem nandur mergo ora gelem politik. Terus seneng politik ya main demo di Jakarta ora tahu. Ya piye nek diterangno ora paham, meskipun dicek Anda enggak peduli Indonesia, peduli apa peduli pokoke ngono iku. Sing demo ya baro rame-rame. Gak ngono ya ra seru no. Jadi gak ono kontrol ya saune-muni wis penting iku. Sementing itu sing demo ya disetujui petani saja ora cocok, sing tukang tani disetujui pendemo saja ora. Jadi agama ini dimulai mengelola ketidakcocokan. Mane huffatil jannah bil makari. Surga ini dipenuhi dengan sesuatu yang kita tidak suka. Nah, aku ngaji kok rasa seneng malah seneng. Kok ngaji ini seneng. Aku bolak-balik kan ngaji mulya. Kemudian nang Jawa Timur, pondang tenan. Semai kaya nabi lah itu. Saking mulyane. Jadi apa ngaji ini kan yo. Nang Jawa Timur kaya nang pikir wah iki dibuka saking golek baru kae. Iku mulai ning ngarepku mati pol guru. Ora ono santri kok kowe cengengesan ora ono. Kayak Mustafa turunan ora ono soe. Mulya tenan, pol mulya. Tapi aku ngerti ya semono iku ya apik wiling ini anak ulama mulya. Tapi cara gue dadi wali ku prospek sing ngaji kecewaan iki lho. Cara ngaji mangkal ini. Kalau fatil jannah fil makari, surga itu dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Yo nabi cara nabi ora mantul. Jajal zaman pikir, wong kok etika. Nabi khutbah, nabi lho ora trimo rektor atau presiden, nabi khutbah. Nabi itu kalau khutbah itu ikhmarro ainahu, matanya itu memerah. Mukhdiban, seakan-akan beliau orang yang marah. Karena menghiru jason, seakan-akan apa? Panglima perang saking. Karena Nabi melihat neraka itu sudah begitu dekat dan takut umatnya itu masuk neraka, maka sobahakum wa masakum, pagi ini juga kamu bisa saja masuk neraka, sore ini juga kamu bisa saja masuk neraka, kamu hati-hati. Loh kok enggak gimana? Neraka dan kamu itu hanya satu jengkal. Kata Nabi, an-naru aqrabu ilaikum min syira'i ahadikum min syiraqi ahadikum. Neraka itu hanya satu detik. Tuh ada satu detik dia. Misalnya Zaid pulang dari ngaji terus berpikir, ngaji ora mari sugih. Terus dia mati saat itu. Neraka kan? Orang yang sedang kafir bar gereja metu iya pendeta itu swarga neraka karek dene pangeran tapi tak menang bener Islam mati. Jadi surga dan neraka itu kata Rasulullah aqrabu min syiraqi ahadikum, dari sandal yang kamu pakai. Karena kita coba surga itu kamu kira susah sampai sekian tahun enggak. Kamu mati pas baik, detik itu juga min ahlil. Nah, mati pas buruk, detik itu juga min ahlil. Nah, tapi kita tidak perlu nggak pakai ukuran tempat loh ya. Enggak misalnya orang mati nih baru mesti elek. Mati di rumah sakit Kristen mesti elek ora usah ngono. Kowe ora pangeran kok ngukumi ora usah ngono. Wis biasa wae loh. Kalau dia muslim mati di gereja ya tetap kita sholatkan sebagai muslim. Kalau dia muslim mati di tempat maksiat kita sholatkan sebagai orang muslim yang sholat. Karena kalau kita fair, dia misalnya di bar, misalnya Ruhin kok mati ning bar, tetap takokno mbek pegawai ini, mbek apa pramusaji, mbek apa jeneng karo nek nang saleh, ibu-ibu lah. Ibu-ibu karo. Apa jenenge apa? Tak takokno. Mbak, Pak Kriting ini sini berapa kali? Oh, sekali ya. Tak takokno kanca-kanca, Mustafa, kowe salate Ruhin eling gak jumlahe? Enggak eling kan?
Kenapa kita ingat yang satu kali sementara lupa beratus-ratus kali dia sholat? Ya kita ingat sholatnya saja, tidak usah ingat kesalahannya. Tapi ini kan akhir hayatnya, bisa saja akhir hayatnya itu ketika itu dia sudah posisi mau keluar, lah untuk jebol mati. Kan kita tidak pernah tahu, ya sudah nahnu mobil. Doa statusnya dia muslim, kita sholatkan sebagai apa? Muslim. Itu kan lebih elegan karena kita husnuzon. Nah itu tidak penting lah polemik itu. Tapi saya akan ingatkan ya. Jadi al-jannatu aqrabu, surga itu lebih dekat ke kalian itu daripada serampat sandal. Mesti yang kamu pakai itu ya surga dan neraka setiap saat. Sehingga kalau kita mau, kata Nabi, sobbahakum wa masakum, pagi ini juga kamu bisa menjadi ahli nar, sore ini juga kamu bisa menjadi ahli nar. Ya itu saja. Apalagi zaman Rasulullah Sugeng, kamu benci sedikit saja dengan Nabi, berarti min ahlin nar. Suka dengan Nabi min ahlin jannah. Kamu kira surga itu susah? Enggak. Nah, tetap sanggung Nabi emosinya itu dasar bedui Jerman kalau desa kalau Mat, kamu itu ngomong kiamat, ngomong surga neraka, lalu itu kapan? Mata saat lalu kiamat itu kapan? Yang kamu bicarakan mau datang dekat itu kapan? Nabi terus duka terus, tapi duka ada korbannya tadi. Memang untuk sesuatu yang serius baiknya disampaikan dengan apa? Emosi. Itu sudah sunnatul anbiya. Ya karena tidak mungkin kowe mengingatkan kebakaran, kemudian kowe ngeling nang ngapunten nyuwun sewu badhe matur. Wonten napa? Nggih ngapunten lho kula ganggu. Lagi cerita anak omahe wae. Omahe jenengan kebakaran dan anake jenengan tesih teng lebet. Iku sopan apa goblok? Nah, iku sopan apa goblok? Mestinya sebenarnya ini, misalnya orang kebakaran, rugen kan, goblok, anak kami lo mam kebakaran ini cek yang jero, enak-enakan ngopi, harusnya kan begitu. Untuk menyampaikan hal penting harus muhdiban, harus posisi marah. Coba ngapunten di badan itu, ngapunten sangat, ini juga. Bukan sing dia omah cek yang cendem, ngapunten sangat ganggu. Oh, mana begini, diterasakan dengan ngunduin. Warung sopan suwi bagaimana terus dalam jenengan itu kebakaran anak jenengan teng lebet lah kalau badai melebet dari pamit jenengan saya itu goblok apa sopan nah Rasulullah itu kira-kira seperti itu. Kita semua ini sudah di jalur neraka itu jelas, kalian semua ini sudah di jalur dan Nabi tahu. Ya enggak, kalau ajaran rokok kita menuruti nafsu. Cinta Allah dengan uang, bisa saja kita indah Allah lebih mencintai uang ketimbang Allah. Bisa saja indah Allah kita lebih mencintai dunia ketimbang Allah. Itu kan jalur neraka semua. Dan Nabi mengingatkan, sobbahakum wa masakum, saat ini juga, pagi ini juga kamu ada musuh. Saat sore ini juga kamu ada musuh. Nabi malah tidak kok ibu desa. Malah namun di sana sentakon ini malah lu elena kan ada satu kejadian Nabi itu ngendikan akhirat ini mirip orang Indonesia mirip orang sadunya mah ya Rasulullah kok ini kekasih kan Pak Amin ngomong akhiratnya swarga neraka hari ini itu para masyiyah an'am semua tanaman itu mati karena kekeringan semua hewan mati karena kurang air kok malah jenengan bakas akhirat ini coba diselesaikan dulu akhirat nanti gak mantau tadi. Lah Nabi itu agak juga. Karena Nabi resikonya ngadepi Nabi kan gitu ya, karena beliau sangat dekat sama Allah. Agak juga langsung dungo, tapi rotok mangkel. Nabi itu dungo mangkel lah teman aku ya khusus lah mesti mati. Nabi itu rotok mangkel ya. Tangannya diangkat, Allahumma ghaisambuhi sasakat, langsung banjir. Nabi berdungo kuntur. Ya sholat sih, maksudnya sholat Jumat terus kuntur. Itu hujan itu sampai seminggu karena hujan itu semua Nabi diberi hak memerintah alam. Nabi lali menghentikan. Jadi roy hujan itu cek perintah Allah. Jadi alam ini tunduk ke perintahnya Nabi. Jadi semua Nabi diberi hak pangeran merintah alam. Mulai masyhur Nabi ngongkar waktu kon apa? Moro nggih moro masyhur kan ngene Jeddah napa dekat Riyadh itu apa dekat enggak sudah dekat Jeddah tapi dari Mekah arah Mekah. Itu ada sajarotan yang dulu dianggap semacam sajarotul khoro. Jadi itu dulu itu kan padang pasir. Nabi mau ke hajat, mau ke WC lah cara sekarang. Karena di padang pasir kan tidak ada apa, satir, tidak ada apa itu
satir, enggak ada apa aja, penutup. Terus pohon itu disuruh sama Nabi, ya sejarah halumi kamu kesini. Yang satu ini, terus faltafat. Kemudian beberapa pohon itu faltafat mengelilingi Nabi, terus Nabi qadha'il hajat. Setelah itu silakan kembali ke tempat masing-masing. Dan itu diabadikan jadi masjid sejarah apa? Masjid sejarah. Kayak apa? Nah? Jadi Nabi itu duit, merintah Allah. Nah, karena Nabi agak duka, ngendikan ya terus hujan sampai seminggu. Buat aja. Repotnya nak ngadepi Nabi. Buat banjir orang di sana ini, ya Rasulullah. Wingi ku onto mati ku kekeringan. Saiki mergo katut banjir. Hentikan banjir itu hentikan. Nabi santai tangkat Allahumma hawalaina walaina langsung kan. Lalu ngadepi Nabi ku ya repot. Makanya Nabi itu pernah kelihatan mukjizat masyhur. Ini mukjizat yang mungkin Anda sering dengar. Jabir itu kan melihat Nabi kelaparan 3 hari gak makan di perang Khandaq. Terus kata istri Jabir, kita masak tapi khusus Nabi ya, atau orang 6 sampai 10. Singkat cerita terus Jabir matur ke Rasulullah di Khandaq, istri saya bikin masakan kira-kira cukup orang 5 sampai 10 ya orang. Terus kata Nabi, halumu ya ahdal Khandaq fa inna Jabiron sora alakum tu aman wa pembinu Khandaq. Ayo makan ke Jabir. Jabir bikin makan 3.000 orang dari 6 orang. Awang itu ngomel, jadi bareng Jabir teko Nabi itu bapak pasukan. Bojone penangkalan ngomel. Dasar wong lanang giok kok. Ora ono gunane. Semua riwayat itu ngono. Dasar wong lanang giok kok. Kandhani wong nem kok malah. Maksudku Nabi mbek wong parke ora aku pokoke Mustofa ngono. Dari budi sengan pustaka kandhan. Tapi gue jual Nabi rawani. Pustaka kandhan. Ini Nabi dengan santai. Bilang ke istri kamu Jabir jangan boleh masakan, buka masakan itu. Ya wes masak. Terus pakanan diinstruksikan Nabi kudu cukup untuk 3.000 itu. Jadi Nabi itu beda. Jadi Nabi itu dua hak merintah nopo. Jadi Nabi itu dua hak nopo merintah. Lantas kena ditiru. Mereka ya, tentu mungkin wali untuk bocoran-bocoran keramat itu mungkin meskipun kadarnya itu sedikit tapi dapat bocor karena bumi dan langit itu dia tauan awkar terakhirnya kolata atayina nopo todi. Malah bosuan, sampai nak seneng pulau seneng haji, pokoknya urip iku ngelola ketidaksenangan. Bukan ngatur kalau mereka nopo wal kali nalo itu wal afina. Soalnya Abu Bakar itu semua nengipol be Umar. Padahal Abu Bakar itu jadi wali besar karena lainal janib, orang yang sangat sopan, sangat santun. Dia jadi wali besar ya karena watak. Tapi Abu Bakar itu merasa ada yang hilang, yaitu untuk menghadapi kemungkaran watak seperti itu tidak efektif. Maka dia mengagumi Umar, sing dia jadi wali karena tegasnya terhadap kemungkaran. Tapi Umar yang tegas dengan kemungkaran hormat sama Abu Bakar karena banyak wali yang lewat jalur akhlak karimah atau layinal. Kayak apa sahabat dulu? Dua watak yang berbeda saling menghormati. Saya orang bersung watak kuras orang ngembek serai Islam. Islam merasa Hindu semua. Gue sing Islam sitoke. Wah ini Indonesia apa Arab? Masa aku Indonesia. Dulu itu udah ada sahabat seperti itu. Kayak apa Abu Bakar lainal jannah? Tapi sangat hormat sama Umar. Karena ada kebenaran yang hanya terwakili Umar, yaitu dalam bab ghirah fil haq, dalam bab nahi mungkar. Tapi Umar sadar betul ada kebenaran yang hanya terwakili Abu Bakar, yaitu husnul tarbiyah lainal jannah. Bahwa dengan watak seperti Abu Bakar kan mudah membina orang karena wataknya sifat. Dan kita kan nggak mungkin punya watak dua. Kau iso bareng ngamuk terus guyu guyu, ada kepong stres. Tetap kita itu mati ini kan ada kubu sana ya kubu sebelah kan itu. Kan nggak punya pilihan. Kau iso bareng ngamuk guyu. Jadi gue mantel ke bujumu tuh bekas, buat tewer. Baru itu ngelakoni perintah Nabi. Kira-kira darah di stres tak? Kira-kira nggak bisa. Makanya kamu harus sadar bahwa semua kebenaran itu tidak terwakili oleh diri kita.
Nah di sini terus kita penting ngelola ketidakcocokan. Umar gak cocok dengan watak Abu Bakar dalam banyak hal, tapi tetap hormat. Abu Bakar ya dalam banyak hal gak cocok, Umar tetap hormat. Yang paling masyhur tentang gaji. Rasulullah itu wafat. Intakola ila rofiqil alam. Abu Bakar itu sadar, aku itu gak nabi. Pegawai zaman nabi loyal karena nabi. Sekarang saya hanya Abu Bakar. Digaji ya Abu Bakar. Digaji ya pegawai, ada yang pegawai kepresidenan, ada kecamatan, ada kabupaten. Minta kalau dalam bahasa Arab atau wilayah atau manatik. Singkat cerita, misalnya gajinya Ali karena dia pegawai kepresidenan, itu ya misalnya 1 juta. Gajinya Abu Sufyan Muawiyah 1 juta. Ini sebab. Padahal Muawiyah itu masuk Islam pada Fatimah, kan? Ya gajinya 1 juta. Ali Islam mulai bayi dari Nabi ya tetap diprotes di Umar, ini enggak fair. Bagaimana Anda menyamakan orang yang Islamnya Adam lebih dulu dengan orang yang baru Islam? Jadi Abu Bakar enak. Mereka punya kelebihan, punya fadl ilmu indah wa. Gajinya yang akhirat, nah yang dunia itu sesuai standar pekerjaan. Karena standar pekerjaannya sama ya gajinya. Nah, Umar juga geremeng kayak Misbah, tapi ya sebenarnya yang presidennya Abu Bakar yang geremeng-geremeng dong. Buat dia jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, dirubah. Ali misalnya gajinya 10 juta, Abi Sufyan 1 juta. Pekerjaannya sama. Protesnya Nabi Sufyan CS. Ini gimana, ini tidak adil, pekerjaannya sama, gajinya kok beda. Fawwah kata Umar, la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi pangeran, saya tidak akan menyamakan wong sing sak urip-uripe merangi Nabi iku kowe. Ambek wong sing sak urip-uripe derekno. Nabi iku Ali. Kudu gelem kowe. Iya. Kayak apa? Lo ngempet lo. Umar ketika roh kebijakan Abu Bakar tasbih ya ngempet pirang tahun. Terus saya ngenteni pemilu. Marah contohnya. Jadi jangan kira dulu atau sahabat gak ada masalah dalam istiadat, ada, tapi ada insaf, ada kesadaran. Nah, sehingga orang itu sukanya itu melampiaskan kebencian, tidak boleh. Orang justru Islam itu mengajarkan cara ngelola ketidakcocokan. Ini wal ghadibin itu wal afina. Yo, sempurna ben daftar wali ya gitu. Ini rapakat wali sono. Pahpoh ngono sak ngene wal bina ka qabla fabrikalan jogo sugesira qabla fabrika durunge kere sira. Ifal sing ngakoni sira atas sabtu kang sedekah bima lan perkara. Fadula kang luweh apa man hajat iman sange hajate wong taljamu kang wajib kang sira apa nafaqah iman qabla uru bicai haten sedurunge tumekane musibah tutlifu kang iso ngrusak apa jaikah malaka ing dunya sira. Kata sira mongko dadi sira fakiron ku fakir fitur ini dalam omah loro iku dunya akhirat. Pasti jaga kekayaan kamu sebelum kefakiran kamu. Artinya mumpung kaya maka perbanyak sedekah. Kok asal lebih dari sesuatu yang dibutuhkan keluarga kamu. Maksudnya jangan sedekahkan semua sampai keluarga kamu miskin. Nah, kenapa kamu disuruh jaga sedekah sebelum harta itu hilang? Maka kamu dunia ranto, akhirat orang. Wahaya takobla mutikalan jogo momen urip sira kobla mutika sedherenge mati sira. Mati. Ayustaning tegese jogo sira maing perkara. Kalfa kang iso totum fi kang iso metokno sira nafahu ing manfaate mak badha mutika sawise mati sira. Niku fa no pokok, bae sampean. Fa. Ana sing kok, bae sampean apa iki? Fa pokok. Fa kabeh fa. Getul fi kang iso metokno sira nafahu ing manfaate mak badha mutika sawise mati sira. Fa inaman wa satu wong mata kang mati sapa man iku ing kota amko dadi paputus sapa amal iman. Jadi jaga kehidupan kamu sebelum mati kamu. Artinya apa? Jaga amal masih hidup karena harus kadung mati kira iso amal. Artinya mumpung hidup penuhi dengan amal. Termasuk amal tadi ngelola kebencian itu ya amal. Karena sebagian amal itu fi'lul qalbi, sebagian amal itu fi'lul qalbi. Wala yu'akhidukum wa billahi fi aimanikum wala yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi Dewi Imam Bukhari sebagian amal terbesar justru fi'lul qalbi. Kayak kowe hasud mbek wong, dosane hasud fi'lul qalbi apa fi'lul jasad? Fi'lul qalbi. Benci, dendam pada seseorang itu jasad apa hati? Hati. Makanya kita juga ngelola kebencian. Kalau kebencian tidak kamu kelola itu jadi dendam. Tapi kalau kamu kelola secara ilmu itu jadi ibadah.
Emang misalnya aku gubedeng Mustafa. Wis tuwa, gak tahu diri, gubedeng. Tapi nak aku nganggo watak. Wis tuwa berarti badai akeh. Delok ngono lho ya, misalnya Mustafa luwih tuwa timbang aku. Berarti badai luwih suwi. Contoh mestine maksiate luwih suwi. Kowe ora roh. Ora roh. Lha jadi kemarane ulama-ulama. Ya tak warai iki dawuh Imam Ghazali dawuh ulama sak donya. Kena delok wong tuwa anggap saja aksara ibadatan mingka. Ibadah mesti luwih akeh. Ora soal ati maksiate mesti luwih akeh. Nah kowe delok cilik, delok wae dosane maksiate akal lan mingka mesti luwih sithik. Nah kowe delok wong goblok, misalnya aku wong alim delok wong goblok maksiat. Lha iku hada ya'sillah ma'a jahli iku maksiat tapi goblok. Ya ono pantese wong goblok. Lah kowe maksiat kok Jadi kok ndelok wong liya kelebihane. Dadi ana orang bodoh kok maksiat kan. Pantes maksiat. Ora iso maca muin. Dadi aku gak pati gedeng mung pantes. Lah kene iso maca muin kok maksiat. Sehingga melihat orang lain itu kelebihannya. Lah nek delok wong kafir, iso wae husnul khotimah. Sapa sing ra rawasi, sapa sing ra Khalid bin Walid itu mantan kabeh wong kafir, tapi matu alal Islam. Bicara ning bakat. Lah dengan melihat gitu kita apa gubedeng temen ora? Atau orang Jawa gedeng nyanding. Gubedenge juga dadi besan. Kanggo kula riyen itu teng daerah nggih kula niku. Wong kiye dengan pol jenenge Muhammadiyah. Kiai ampeng. Dulu anak pacaran tok Muhammadiyah besan. Guyu gak toko-toko kiai. Besane wong Muhammadiyah. Yo namengan suwi, sosial keselan tak iki rukun. Yo orang Jawa gede kok. Wini ulo nggih diceritani tiyang besanan. Ponco ning sak kamar. Kiye nek kok musak pondok. Saiki besan. Yo ketemu yo cek rapati Mas, yo cek rapati cocok, cek raine cek padha pantole. Tapi kadang apa? Anake padha senenge piye. Wah, jek Mustafa kan. Di besanan bar. Ojo mau sejauh besaran rohen, melarat musibah. Mending pada ragil meh, jadi daripada kadung ngomong ditolak gitu ya, mendingan apa? Nolak sewa. Wahaya taka kobla multika terus wafaro vokalan longgar siro, kobla syahulika sedurunge sibu siro. Nah umumnya kiai mau tanya kobla syuhulika no, wah, enggak kiai mau tanya umumnya kiai mau coba. Syuhlika wa faragha qabla syuhlika umumnya kiai macam tapi di Senawawi macam sifat khis sin milih di sawal syuhlika oke berkoro harokate semua syuhlan sawale syuhlan yang terkenal kayak gini mah saya macam kau mau aku semua contoh apa sakmika berapa sakmika Aisyah tegese merkoleo siro farogo ko en kelonggaran siro via ditar qabla syuhrika sedurunge sibuk siro via awalil kiamati sedurunge kelawan prahara-praharane kiamat. Allah tikang awal manazila kang utawi kawitane tahapane kiamat wa al-qabru kuburan. Jadi gunakan kesempatan kamu sebelum kamu nak wis mati ku sibuk. Maksudnya nak wis mati sibuk ya ngadepi mungkar, nakir ngadepi neraka. Kowe nek neraka wis jelas sibuk, gak ngarep nganggur. Bertuapat tulo cokot kolot jengking badhe. Tarik masuk ning donya nganggur, ane rokok Jawa. Sibuk apa? Sibuk sagol lah coba ning rokok Jawa. Sagol apa sih? Ora sibuk piye, jajal. Kena kok berturu. Bar cokot-cokot jengking cokot apa? Kula bariku digerwaji wah, centukang bodho iki niku lilate apa? Kotok gunting dari wah seloro bukan rokok. Lan ora sampe bus loro karo. Kau usah biar rasa dijajal wis pokoke ora usah. Kada kau pengen nakola nakep nukil gue ing hadis soal aziz atau gue ing hada soal aziz Imam Aziz anil Munawi sang Imam Munawi. Fadhil khamsatu mongko utawi ikilah barang lima pola ya'rif ora ngerti kodroha ing kadare hadil khamsah illa ba'da zawaliya sawise ilange hadil khamsah. Tapi umumnya wong krasa iku sawise ilang. Dadi kowe nek loro lagi roh pentinge nah sekere roh pentingnya di duit, nambah di duit gura-gura. Terus mati lagi roh pentingnya hidup. Ada saya ingin murid, nopo dijaga ya energi itu dijaga yang baik. Ini mau cara ulo paling gampang wow. Ini syiraku sotri. Ya dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. In aratta antus biha wa tumsi awalisa fi qalbika bisun ala ahadin fa'al.
Baca di kami sunat. Jadi Nabi ku kira aku jadi wong apik ku gampang tuh. Pokoknya tangi turu. Ya napa tangi turu. Terus bihai kue tangi turu. Autumsi atau sore-sore. Sementing wale safi qalbika vision ala hadin. Di hati kamu tidak ada kebencian kepada siapapun. Karena salimus sodri apa? Salimus sodri. Itu kata Rasulullah itu sudah cukup. Lalu kalau bapak kulo, guru kulo, Mbah Mun, bapak kulo, anak sehat kulo bolak-balik sementing wong hati ini selamat. Ngamal fisik itu biasa. Bapak kulo, guru kulo ngamal fisik, tapi hati ini orang pikiran macam-macam. Jadi apa? In arad ta antus biha wa tunsia wali safiqal jika khisyun ala ahadin apa. Makanya guru-guru kita itu membolehkan anak-anaknya kadang delok TV, kadang dolanan. Setelah mereka sugeng ya kadang mau delok. Ya yang rileks-rileks saja. Itu orang-orang alim itu orang yang menghindari ngomong penting, karena kalau ngomong penting jadi hil, jadi keben. Saya pernah menyaksikan sendiri itu dua orang alim jagungan. Ya rodok jorok jagungan itu. Di sini aku ya iskal kan. Nah cara gue jorok kan gak iskal. Terus pas merah ini dua orang alim. Aku orang jari menyaksikan sendiri. Wong itu dua-duanya guru saya. Yang satu orang tua saya, yang satu guru saya. Semua. Singkat cerita itu ada gosip, misalnya kajian, misalnya kaji saya itu atau trondo, tapi tidak sampai selingkuh, tidak sampai zina. Ya sebagian, singkat cerita itu pertanyaannya gini, lu ayun, itu ada tamu banyak, lu ayu bah, mati ngatut mau yang buat tenang, lalu ini mati spiro, dicerita apa body dia ayu dia, ada yang apa pewartanya itu mau kirim. Oh ya pantas, jenenge wong ayu yang ngatut mau barang, malah didukung pantas. Orang muni ora kok halal apa? Pantes jenenge wong lanang di dhuwit. Wis biasa katut rodo ayu. Katut wong elek ngono yo dadi berita aja deh. Maksudnya ya aneh iki katut wong ayu biasa. Tapi bapak wis kaji wis kiye mosok ngono, Mbah. Ya ora apa-apa nek katut wong elek sing popo. Singkat cerita gini. Pertama saya itu SK. Setelah sekian tahun, saya dipanggil oleh guru saya. Kemudian ada bapak. Kue ros bapak kiai kok seneng guyon. Beliau menerangkan, kalau tidak guyon itu pasti jadi serius. Seorang lagi ini wong sing terlalu ekstrim ben tobat. Kalau nggak guyon pasti pilihannya serius. Misalnya Mustafa kan nggak seneng guyon, mesti kiai kok ngono, kiai kok roh bokong katut. Berarti jadi kodas kan? Kamu menuduh. Kalam khobar itu kan yahtamilu sidqa wal kizba. Kalam itu kan bisa benar, bisa tidak. Tapi karena kamu terprovokasi, kiai kok katut bokong, kiai katut wong ayu, kiai opo. Kamu ngomong serius akhirnya jadi vonis kan? Iya enggak? Mendingan kayak guyon. Guyon kan gak vonis. Ya pantes jadi wong lanang kok tetep ayu pantes. Tapi cuma halal lah ya. Boleh buat pantes kan wae. Lah pas ngono kiai kok jadi modern. Assalamualaikum terus mertam. Jawabnya malah lucu. Lah aku resen serban ku rak ya padha. Ternyata sama mendukung semua. Kepantasan itu didukung. Orang halal ya, betul halal didukung. Dimaklumi. Dulu saya SK ternyata apa? Itu untuk menghindari kalimat penting yang kalau kamu imani jadi kodas. Dan kodas itu dosa besar. Dan sekarang tuh banyak orang suka ngomong penting, akhirnya malah kodas kan? Sebetulnya kalau ada misalnya orang isu itu korupsi nganggo duit masjid, mestinya oleh menanggapi gini saja. Jenenge duit kecobane kuno mulai saiki biasa wae. Kalau kamu bilang iya kan membenarkan padahal iki iso efek. Nah, itu resiko omongan penting. Lalu jadi saiki seneng ngomong penting. Ilmune ra cukup, atine elek ngomong penting, rusak donya. Ilmune ra cukup, atine elek ngomongnya penting, terus rusak. Mesti dihindari ngomong penting itu dihindari, karena itu bahaya. Coba kalau kamu tadi terprovokasi ngomong penting, jadinya kotor kan? Kalau kotor dosa besar kan? Dosa besar. Karena aku kayak guyon, lalu randani, wahyu bah, cek aja nih sebelum dicerita loh, wong ini. Walah bah, naik senyum merontok naat, gua dicerita. Ya ini semua lo gue aku. Wah, nangono ya pantas, ya waras maksudnya ya waras. Kalau untuk metu supaya saya kok katut, itu lagi berita aja. Dulu lah iskal saya logi kok bakas gosip ngono. Tapi setelah saya tambah alim, tambah waras. Ternyata semua ini hanya untuk menghindari omongan penting yang nanti menjurus ke kodzab apa? Kodzab itu menuduh orang lain.
Tapi nak guyon kan tidak menuduh. Coba misalnya kamu mangkel sama Indonesia, terus kamu tuduh Indonesia itu togut, Indonesia itu kafir. Coba, kalau kamu ngikuti bahasa murtad itu kan ngeri. Mangko lali akhiyya kafir fakot ba'abihi ahaduma. Orang yang menuduh orang lain kafir, maka kemungkinannya salah satu pasti kafir. Kalau yang dituduh betul kafir, ya yang dituduh memang benar-benar kafir. Kalau tidak dia sendiri yang, loh masa kita mau masuk wilayah yang resiko gitu? Daripada masuk wilayah resiko, Indonesia biar maksiat. Gak jelas ya, bisa gak jelas. Lalu maksiat piye? Akeh wae. Akeh yo jumlahe akeh ora sithik. Ya yo terus piye? Ya piye. Ya muga-muga sing maksiat tobat wis ngono sing ra jelas. Ini sikap yang enggak jelas ya, ora jelas. Karena kalau kamu jelas pasti nilainya masuk bab tadi. Kalau yang kamu tuduh tidak kafir, ya kamu kafir. Kamu mau resiko bermain seperti ini? Enggak kan? Mendingan ngomong enggak jelas kan? Barokahnya agak jelas itu menjadi hukum kita juga agak jelas. Bagus itu, tapi pada jelas, kue jelas kodasnya nuduh orang. Jadi aku misalnya suatu saat ini aku kesokan kuat terus rodo gunung gitu. Itu apa pertama? Lalu, bocah waras kok gelap ini. Wah, mesti saya tak omongnya sih penting-penting. Waras kok ijek SMA tapi sempurna ipol lah bener. Saya tak kono jajah yang apa? Mesti aku gendari ngomong penting. Takono itu sementing ijazah. Opo setua yang ngono kok dikatuti saya SMA. Itu khas wong alim karena gendari ngomong penting. Karena kalau penting itu mesti nuduh. Dan kalau nuduh kita kodak berarti gayane soleh tapi goblok Ustaz. Orang goblok ya wong kocak kok dilakoni apa? Itu kiat-kiat itu pernah gampang. Itu hanya orang alim yang punya sanad-sanad seperti itu. Makanya kalau ketemu ngalim saat dunia mesti seneng gue. Mereka siap, ngomong penting itu gak siap. Nabi berkali-kali dilapuri. Ya sampai narokan di Nabi malah gue berat menang. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada ma'am ro'atihi rajulan kada wa kada. Lalu bagaimana? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Ada seorang lelaki yang pulang menemukan ada lelaki mengangkangi istrinya, harus berbuat apa? Jawab Nabi, ya kudu ana bukti ini. Wong dhewe kok ana bukti ini. Ya kudu golek saksi mung apa lagi ana buktine kok laporan. Ya sebab wis bar ya Rasulullah ora ono apa-apa. Jadi lanang wong sedeng wis bar, sing roh kula dhewe. Mati malah mulai agak juga. Al-bayyina wa ila khudda ala dhari. Kowe kudu dia saksi nek ora bisa tak khat iku hadul kok. Karena tadi kalau itu kenyataan, Nabi harus membenarkan, tidak ada sesimpat. Kalau itu nyata, kalau itu gak nyata, setiap orang kalau benci istrinya bisa melaporkan istrinya selingkuh. Maka Nabi hanya ngendikan al-bayyinah wa ila khudda ala dhari. Terus Nabi memiliki apa? Kalau ada orang terkenal gosip zina atau nakal, itu Nabi tak guyon lucu. Misalnya masyhur itu Mais kan itu Nabi nak takon ngene. Ya Rasulullah tahir niku lho sujana. Kenapa nulis ora badhe zina? Kok kowe nang ngipit tok. Boten tenan. Ngono aku ngambung tok. Boten yakin tenan. Mais yo kok pacul. Terus iku nek Nabi wis mulai. Kon mulai. Nabi enggak ngerajam dulu lama. Mais sing maksa apa? Dirajam. Agar ono tanggane mais tak kok iku wong mamdi jeng sadiso. Sadiso bebas iki. Afi akli seun, mais rontok. Afi akli seun Nabi karena enggak tahu ngendikan elek mau takok afi akli seun, mais rontok. Boten waras. Jadi ono wong ngaku ngono Nabi masih dimulkan nak menawa rontok stres. Nak rontok stres ya berarti ngaku ngono ora perlu diambil. Kayak apa baiknya? Afi akli seun. Tapi mais dari keempat tetep teko ya Rasulullah pokoke kula niki tabir. Sucikan. Itu baru diracem. Umpama mais kok bariku merujuk, mboten Nabi niku intermiso ngono. Niku selingan Nabi. Ya kira-kira enggak dirujuk Mas, ya makanya dipakai ar-rujuk al-ikrar bi zina ubilar rujuk. Ya tak ini Pak. Ikrar bi zina terus rujuk, cara pakai kubila rujuknya diterima. Kayak apa baiknya Islam? Ya saya enggak, orang tuh seneng ngomong serius semua tapi tanpa Lalu karena orang gosip tangga di sini kok kayak serius, potensinya kamu kodak kan nuduh orang lain dan itu dosa besar. Mendingan kayak gue, lalu kok so gelem, karena tua ini.
Lah aku cara krungu kabar kan suatu saat krungu kabar Mustafa atau Ruhin ono sak SMA dan mesti tak cek jalur ijazah ya. Gus ngono tok. Gak penting berita itu gak penting ya. Karena untuk hindari napa kok. Jadi itu trik melawan nafsu karena kita punya nafsu suka menghukumi orang lain. Padahal wama arsalna ka alaihim hafidho pangerane ra ngutus kanjeng Nabi sebagai hafidhon sebagai wakilan disuruh ngoreksi orang lain la tahasadu wala tabaghadu wala tajassus. Ora kok kita jasus neliti salah wong kok ora di salah. Aneh-aneh. Gayane serius tapi goblok e. Lumayan ini, serius goblok lumayan. Alim sih, mau mu'in, mau Bukhari, lalu salim lagi fatwa. Tapi kena sengalim juga ada di moniku, tak jamin gitu sebenarnya. Agama ini untuk ilmu, makanya saya tadi, soleh itu cukup untuk mengawal dia, tapi tidak cukup untuk mengawal Islam. Karena Islam itu dikawal fa'lam annahu la ilaha illallah, pakai ilmu. Awal wajibin ala insan ma'rifatullah, kabeh dikawal apa? Ilmu. Pertama surah turun untuk ikra baca itu ilmu. Pertama Allah mensifati dirinya juga allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu. Titik. Soleh itu hanya bisa mengawal Anda, tapi tidak bisa mengawal Islam. Misalnya Abu Bakar soleh karena layinal janib karena sopan. Coba kalau dia tidak punya ilmu, dia anti ketegasannya Umar. Padahal ada maksiat yang perlu tegas. Tapi barokahnya dia punya ilmu, dia solehnya tetap liwat layinal janib, tapi mendukung ketegasan Umar sebagai konsekuensi ilmu. Makanya saya bilang soleh itu hanya cukup untuk mengawal diri Anda, tapi tidak cukup untuk mengawal apa Islam. Karena kalau Islam itu cukup hanya dikawal dengan ilmu. Ya cukup loh, misalnya orang kiai murahan, duit gue lu wakil, tak pangan nanti anak putu gue orang rantai, tak kayak duit 1 juta. Sawangannya melete, ternyata dia itu bensin dikai kolumangan. Karena kalau kiai ini muni melarat terus ngekei uang kan sing dikai kan dia suka. Sawangannya murahan, ternyata dia ndak. Dunia aku dipangan anak turun itu cukup, karena dia yang hatinya tauhid, anak putu gue di rezeki dia. Cuma oleh ngomong melete darah karuan. Nah daripada sopan, duitku mau karek 1.000 pas, tapi tak kayak nopo demi persahabatan. Sawangannya sopan, jadi tiga ira kokol, blok. Wong kowe muni pas-pasan, loh. Ada mulai dong 1.000 go. Lanjut dengan cuk wae. Terus si akeh wae pangeran. Lah iya, ilmu itu cukup untuk analisis itu. Cukup. Tapi nak kesolehan tidak. Makanya kawalah Islam ini dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.